Kami sudah memaafkan, kami tidak ada yang dendam, ucap Ferdi mengenang peristiwa bom bunuh diri pada 28 Maret 2021 lalu di Gereja Katedral Jalan Kejola Lido, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar pada Selasa 23 Desember 2025. Ferdi adalah saksi kerasulan keluarga atau SKK Dewan Paroki Gereja Katedral Makassar. Kala itu, Ferdi tak berada di lokasi. Namun ia mengaku mendengar suara ledakan yang ditimbulkan. Rumah Ferdi tak jauh dari rumah jabatan Wali Kota Makassar, Jalan HIA Saleh Deng Tompo, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang. Jaraknya dari Gereja Katedral Makassar ke Jalan Lido sekitar 3,2 km atau 8 menit waktu tempuh. Saya hari itu kebetulan di rumah, tapi suara ledakan kedengaran sampai di rumah. Setelah mendengar ledakan itu, ia pun bergegas ke Gereja Katedral Makassar. Tiba di lokasi, ia mengaku sudah mendapati beberapa korban akibat ledakan. Salah satu korban itu, kata Ferdi, adalah Bobto, pengayuh becak yang kerap mangkal di sisi selatan Gereja Katedral Makassar. Peristiwa kelam itu ia ungkapkan di sela proses dekorasi altar gereja yang dibangun pada 1898 dan rampung 1900 ini. Bagi Ferdi, peristiwa itu sangat memilukan. Ingatan belum menghapus memori kelam itu. Meski demikian, ia mengaku tak menaruh dendam, sebab baginya memaafkan jauh lebih mulia. Mata Ferdi tampak berkaca-kaca menceritakan peristiwa bom yang diduga dilakukan Lukman bersama istrinya YSR dan menewaskan keduanya. Ferdi menyayangkan kedua pasangan suami istri itu harus meregangkan nyawa atas nama apapun. Pada kesempatan itu, Ferdi mengajak tribun melihat langsung monumen ledakan bom yang terjadi 4 tahun silam itu. Monumen itu dipasang menempel di pagar dalam bagian depan gereja, tak jauh dari gerbang masuk di sisi selatan. Tampak monumen itu berbentuk kain berwarna emas dengan miniatur merpati di ujung atas. Sepintas, sang merpati terlihat hendak menerbangkan kain tersebut. Pada kain itu tertulis ayat yang dikutip dari Alkitab. Di sisi kiri monumen juga terdapat plakat atau prasasti hitam bertuliskan Monumen Pengampunan. Di bagian bawah monumen pengampunan itu juga terdapat petuah Bugis Makassar. Petua itu bertuliskan sipaka tahu atau saling memanusiakan, sipaka lebih atau saling menghargai, dan sipaka ingat atau saling mengingatkan. Bagi Ferdi, menceritakan momen memilukan itu tidak berarti mengenang rasa trauma. Ia mengatakan monumen yang dihadirkan sebagai simbol pengingat agar dapat lebih mengintrospeksi diri. Di sisi barat halaman gereja atau dekat pintu masuk ruang peribadatan juga terdapat prasasti peresmian pasca renovasi. Prasasti keramik hitam bertinta emas itu bertuliskan peresmian pertama pada Rabu 10 Juni 1914 dan pengembangan pada Kamis 30 Oktober 2025. Kita selesaikan. Berarti baru tahun ini, Pak? Iya. Atau beberapa bulan terakhir? Baru beberapa bulan yang lalu ya. Yang pada bersamaan dengan dedikasi. Dengan renovasi, Pak ya? Iya. Siap. Pak, ada ini mungkin apa ya? Semacam pesan khusus begitu mengenang juga peristiwa 4 tahun yang lalu. Seperti apa dari Bapak sendiri melihat peristiwa itu dan berkaca dengan kondisi gereja saat ini? Kalau saya seperti yang saya sampaikan dari tadi, seperti tema Natal hari ini yang menitik beratkan kepada keluarga, di mana seperti yang saya sampaikan bahwa apa yang kita contohkan di dalam keluarga, apa yang kita ajarkan, ya kalau kita coba selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, anak-anak kita ajak untuk memahami agama secara betul. Kita harapkan mereka bisa saling merangkul ya dengan teman-teman dari komunitas lain, dalam artian ayo kita saling mendoakan, saling bergandengan tangan, semuanya tujuannya hanya satu, supaya
secara khusus ya Indonesia ya dalam hal ini. Kalau kita hidup semuanya bisa bergandengan tangan, saling mendoakan, saya rasa kerukunan itu bukan hanya sekedar cita-cita saja ya. Tapi kita bisa wujudkan seperti yang saya rasa semuanya menginginkan itu, kedamaian tetap ada. Pak, kalau dibandingkan dengan 4 tahun silam, Pak, kondisi saat ini, gereja saat ini, apakah sudah pulih betul dari sarana misalnya? Sebenarnya kalau traumatik itu Iya. kita tidak pernah merasa itu sebagai, saya pribadi ya, Ya, tidak merasa itu sebagai traumatik ya. Itu mungkin buat saya pribadi itu sebagai supaya kita lebih apa ya, mungkin kalau kita introspeksi diri mungkin kita kurang, apakah kita kurang, apakah kita terlalu bagaimana ya, mungkin dari sisi keamanan atau apa, mungkin itu yang harus kita perbaiki atau gimana. Tapi kalau secara traumatik itu tidak begitu merasa dengan kejadian itu, menganggap itu suatu hal yang wah jadi amarah yang terakumulasi terus ya, itu enggak saya rasa. Jadi makanya dibangun monumen itu sebagai mengingat bahwa ya kita menganggap apa yang mereka lakukan itu mungkin mereka nggak ketahui ya, dalam artian itu semuanya secara umum saya rasa kita sudah memaafkan, itu mungkin hanya kehilafan. Mungkin itu aja. Bapak, saya lihat sedih juga mengungkapkan ini. Mungkin ada ingatan ini, Pak. Jadi kalau itu saya bilang ya, kalau traumatik yang itu enggak ya. Cuma buat saya secara manusiawi ya. Ya, Cuma kalau saya lihat kasihan, sayang gitu. Dalam artian buat saya kasihannya gini ya. Kita akhirnya apa sih yang kita perjuangkan gitu kan, dalam artian sampai harus mengorbankan keluarga, anak-anak mungkin atau apa ya. Sedangkan seperti yang saya juga sampaikan bahwa dari keluarga kita memberikan contoh dan teladan yang baik. Anak-anak saya rasa kalau kita sudah berkeluarga, kita selalu pengen anak-anak itu menjadi tumbuh besar menjadi orang yang berguna, membanggakan bagi keluarga, bangsa dan negara. Ya kan? Jadi buat saya ya itu mungkin mereka hilaf. Jadi tidak ada yang harus kita merasa dendam atau apa. Enggak. Jadi sama seperti beberapa teman-teman dari keyakinan yang lain kalau datang berkunjung atau apa, ya silahkan, kita dengan senang hati akan membuka gereja untuk silahkan mau bertanya mau apa silahkan. Karena buat saya sendiri seperti pepatah bilang kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita nggak kenal, jadi kita nggak tahu, ya kan. Jadi kalau misal kalau masuk harus apa sepatu misalnya atau apa, kalau kita nggak tahu ya saya masuk, apakah saya salah? Enggak, karena saya nggak tahu. Kalau kita tahu, oh harus lepas sendal, ya kita lepas sendal. Kalau dia misalnya ada batas sucinya, ya berarti kita nggak bisa melewati batas suci, ya kan? Nah, dengan begitu kita bisa saling memahami, bukan berarti saya mau apa ya, mau ibaratnya kalau kasar-kasarnya atau mau murtad dari agama saya atau bukan, tapi saya pengen tahu supaya saya nggak salah kaprah, iya kan? artinya harus lebih saling mengenali satu sama lain. Iya, saya mengenali keyakinan orang bukan berarti saya akan benar, bukan, supaya saya lebih paham. Karena kalau saya nggak paham, ya itu bisa terjadi salah paham buat saya.
saya lupa namanya Pak siapa itu yang itu beliau dari teman dari Muslim ya, ada ibu-ibu dengan anaknya itu juga membantu di sini dari Muslim. Bukan berarti beliau itu memurtad, bukan, tapi beliau hanya membantu sebatas mereka mempersiapkan gereja. Ya, bukan berarti sama dengan gereja ini digambar juga dari teman-teman dari Muslim juga. Iya. Ini renovasinya nih Pak. Gambarnya ini dari kalau nggak salah dari mana ya? Gitu ya. Dan arsiteki begitu Pak ya? Siap. Ya, jadi bukan berarti saya baik dengan orang berkeyakinan lain berarti saya ada niat untuk berpindah, bukan. Itu mungkin salah pemahaman orang, jadi salah, sama seperti itu yang saya katakan dari tadi bahwa tak kenal maka tak sayang. Bukan berarti harus kamu bantu sini, ayo ikut pindah server, bukan. Ya, dalam artian beliau mungkin lebih suka membantu, sama dengan Pak Tompo yang juga salah satu korban dari bom itu. Kan beliau yang biasa bantu-bantu di sini. Beliau itu tukang becak di luar. Oh iya, yang biasa tunggu penumpang di luar. Jadi, Pak, maaf ini Pak. Kalau saat kejadian itu Bapak ada di sini? saya kebetulan lagi di rumah, tapi kedengaran sampai di rumah. Oh, berarti rumahnya tidak jauh dari sini juga Pak? Saya di belakang rumah jabatan Pak Wali Kota. Baik, makasih. Oh ini tubuhnya Pak ya? Kita selesaikan. Berarti baru tahun ini Pak? Iya. Atau beberapa bulan terakhir? Baru beberapa bulan yang lalu ya, yang pada bersamaan dengan dedikasi. Oh, dengan renovasi Pak ya? Iya. Siap. Pada saat dedikasi yang ditandani sama Pak Menteri Agama sama Duta Besar Vatikan. Oh, ya. Kalau rumah ibadah didedikasikan, jadi kalau belum didedikasikan ya dia bangunan yang biasa saja. Tapi begitu didedikasikan dia menjadi rumah doa. Iya. Saya menganggap ini sebagai kuburan benda-benda rohani. Jadi kan biasa banyak benda-benda rohani dipakai atau apa, ya kan? Ini ditaruh di dalam sumur ini Pak ya? Kita bisa lihat. Oh ini tubuhnya Pak ya?
Berarti baru tahun ini Pak? Iya, Atau beberapa bulan terakhir? baru beberapa bulan yang lalu ya, yang pada bersamaan dengan dedikasi. Dengan renovasi Pak ya? Iya. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.